Oke baik saudara-saudaraku, sebelum kita mulai video ini jangan lupa pakai headset ya. Soalnya ini suaranya agak kecil kemudian agak bising karena ada suara anak kecil di luar sana ya. Oke? Oke. Oke baik. Eh di sini saya mau apa ya? Bingung juga sih. Soalnya gini, orang-orang munafik itu memang sudah menjadi apa ya? Sunnatullah. Orang-orang munafik itu akan senantiasa ada di setiap zaman. Ya entah itu dari kalangan orang kafir atau orang Islam itu sendiri. Nah, di kalangan Islam pun sendiri itu sebenarnya itu gak ada yang munafik. Cuman yang bikin mereka jadi pribadi-pribadi munafik itu ya antara lain karena faktor keuangan, sehingga apa yang mereka miliki seperti keilmuan mereka atau status mereka di mata masyarakat sebagai figur, entah itu sebagai seorang kiai atau ustadz, sehingga dengan kepemilikan status seperti itu mereka jual ya. Cara menjualnya seperti apa ya, seperti ya dengan mereka jelekkan Islam. Itu salah satu cara mereka untuk apa, untuk mendapatkan ya tadi itu uang. Jadi mereka rela menjual ilmu yang mereka miliki, agama yang mereka miliki, status yang mereka miliki hanya untuk uang. Ya itulah yang sedang terjadi sekarang, seperti kasus Gus Fuad Pleret ya, yang tadinya beliau itu seorang muhibbin. Beliau sendiri memang zuriyahnya Rasulullah SAW. Gus Fuad Pleret ya begitulah menurut sumber yang ada, bahwa beliau adalah keturunannya Sunan Ampel, begitu sumber yang ada. Dan tadinya juga beliau akrab, bahkan Masya Allah dekat dengan para habaib yang lain. Namun entah apa sebabnya sekarang beliau malah belok arah, malah justru beliaulah yang menggembor-gemborkan seruan untuk sama-sama membenci para habaib. Nah, ini semua terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan di luar agama, yaitu kepentingan perut, uang. Nggak ada sebab yang lain pastinya selain sebab uang. Itu nggak bakal ada. Ya intinya kesogok lah. Begitu juga oknum-oknum Wahabi di luar sana kayak Heri Pras. Ya mereka semua itu adalah penghancur, perusak agama. Mereka seolah yang paling berjasa dalam melindungi agama, dalam menjaga kelestarian dan kemurnian agama. Ya berlaga sok berjasa gitu. Padahal ya justru mereka lah yang sebenar-benarnya penghancur, perusak agama. Ya Heri Pras itu dan Wahabi lainnya gitu. Tapi ya gimana ya, kita mau menyikapi ini ya pastinya akan ada ya haters di luar sana, pastinya ada yang tidak
suka, dan ya sudah pasti orang-orang munafik itu pasti ada-ada aja pengikutnya, ada-ada aja pendukungnya, sudah sejak dulu sih sudah menjadi eh, penyakit yang menular gitu. Buktinya sudah jelas lah. Orang Fir'aun saja ngaku Tuhan loh, ya diikuti juga. Bahkan Masya Allah, orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah itu ada juga yang jadi pembenci Rasulullah. Padahal nampak mukjizat Nabi, nampak di depan mata. Tapi kok bisa Rasulullah dengan segala mukjizat yang beliau miliki, tapi ada juga pembenci beliau, ada juga yang musuhi beliau, ada juga yang fitnah beliau. Nah, ini semua akan terus-menerus berlangsung sampai hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntunglah orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak mudah terhasut, orang-orang yang tidak mudah terdoktrin oleh fitnah-fitnah kejinya, orang yang membenci para habaib, para wahabi, tidak terkena fitnahnya para wahabi. Beruntung. Maka alangkah merugi mereka yang mengikuti kebatilan. Ya, saya tegaskan bahwa Gus Fuad Pleret, Heri Pras, serta oknum-oknum yang lain yang membatalkan nasabnya para habaib, terutama dalang dari semua ini, yaitu Kiai Imaduddin, ya saya tegaskan mereka adalah ahlul batil. Ahlul batil tidak bisa dibenarkan. Tindakan mereka tidak bisa dibenarkan, ucapan mereka tidak bisa dibenarkan. Ya naudzubillah, mirislah